Oke pemirsa, kita berlari ke informasi lainnya. Kita ke Bogor ya. Ini bencana banjir dan longsor yang akhir-akhir ini terjadi membuat Wali Kota Bogor Bima Arya menetapkan status tanggap darurat bencana untuk Kota Bogor. Status ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Status tanggap darurat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Bogor beberapa hari terakhir dan prediksi BMKG terkait dengan kondisi cuaca ke depan. Cuaca buruk beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa wilayah di Bogor, bahkan hingga menelan korban jiwa. Pertanyaannya nih, Maria Segaf, bentuk implementasi konkret dari penerapan tanggap darurat apa? Nah, karena kalau alasan kan mungkin karena faktor cuaca tersebut yang tidak menentu. Dan juga beberapa dampak yang terjadi kan. Nah kalau begitu untuk menjawab pertanyaan tadi bukan saya tentu yang bisa menjawab. Kita langsung tanyakan saja kepada Wali Kota Bogor. Sudah tersambung bersama kami ada Bapak Bima Arya. Pak Wali, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wali. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah baik, sehat juga ya semua. Alhamdulillah ya, semoga juga warga Bogor Jawa Barat juga diberikan kesehatan. Pak Wali, ya tadi kalau kita dengarkan juga pakai berita sebelumnya bahwa Anda dan juga jajaran menetapkan status tanggap darurat bencana hingga bahkan akhir tahun ini. Bentuk implementasinya di lapangan seperti apa Pak? Ada dua hal sebetulnya yang utama. Yang pertama, status ini membuat semua siaga. Aparatur siaga, dinas terkait, wilayah, camat, lurah lebih siaga. Dan yang kedua, warga juga diingatkan untuk selalu siaga. Itu aspek pertama. Yang kedua adalah prosedur penanganan bencana yang lebih cepat. Karena kita perlu sumber daya, perlu tenaga, perlu alokasi anggaran, perlu semuanya dipercepat. Perbaikan dipercepat, intervensi fisik dipercepat, bantuan logistik dipercepat. Nah, jadi kalau status ini berdasarkan Undang-Undang Penanganan Bencana, ini memungkinkan kita memiliki kewenangan untuk bergerak lebih cepat, meminta bantuan, menyusun anggaran, memproses, dan sebagainya. Jadi dua itu kira-kira. Satu, lebih siaga waspada. Kedua, prosesnya harusnya lebih cepat. Oke, ini jadi sifatnya sebenarnya antisipasi kewaspadaan. Tapi daerah-daerah mana saja yang rawan, Pak? Tepatnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Hampir seluruh kecamatan ini punya potensi bencana. Tetapi yang paling rawan itu adalah 12 kelurahan yang dilintasi oleh Sungai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung ini volumenya tinggi, itu pasti ada lintasan, pasti ada banjir lintasan. Nah, kalau sudah curah hujan agak lama, kontur tanah di Bogor di pinggiran sungai itu kan nggak stabil. Ini potensi longsor ini besar banget. 3 bulan terakhir ini ada 439 kejadian bencana, gitu ya. Terus ada total 558 kepala keluarga yang terdampak. Ada 1.400 jiwa dan 729 rumah terdampak. Nah ini rata-rata dua, satu longsor dan satu lagi kena banjir lintasan. Ya. Pak Wali, boleh mungkin kami dengar juga Pak, bagaimana kondisi di sejumlah daerah terkait dengan dampak banjir dan juga longsor di wilayah Anda. Termasuk salah satunya beberapa kali kemarin kita bawakan juga beritanya di salah satu daerah di Bojongkoneng juga ya. Yang sebelumnya ada korban anggota kepolisian, lalu berlanjut lagi di lokasi yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Hingga hari ini seperti apa Pak Wali? Total yang meninggal itu 8 jiwa. Ada yang tertimbun. Nah, kemarin alhamdulillah sudah berhasil diangkat semua. Ada 5 orang yang tertimbun. Kemudian ada juga yang hanyut. Yang hanyut sudah ditemukan. Kemarin ditemukan di Depok, ya. Jadi agak jauh, tapi sudah dievakuasi, dikembalikan ke rumah dan sudah diurus jenazahnya semua. Yang masih belum ketemu adalah satu mahasiswi IPB, Nabila, yang hanyut bersama motornya. Kemarin kita fokuskan di satu titik yang terindikasi ada di situ, tetapi masih belum ketemu. Jadi ya tolong doakan saja, mudah-mudahan bisa segera ditemukan Nabila ini. Ya, Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, perlu juga kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wali, Pak. Karena kan di satu sisi ada dua hal tadi yang sudah Pak Wali sampaikan. Nah di sisi yang lain kan tentu kan pembenahan, perbaikan ya Pak ya, karena kita apapun itu kondisi cuaca yang tidak menentu tetap harus ada perbaikan pembenahannya juga Pak Wali. Informasi apa yang bisa disampaikan kepada publik? Oke, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya adalah
hari ini, pagi ini, seharian ini saya perintahkan serentak seluruh wilayah, kecamatan, kelurahan untuk lakukan normalisasi saluran air. Ya memang volume air itu lebih tinggi, hujannya lebih banyak dan lebih lama, tetapi pasti ada dosa kita juga, pasti ada kelalaian kita juga, sampah yang nggak dibersihin, saluran air yang nggak normal. Makanya hari ini saya minta seluruh kecamatan, kelurahan turun ke lapangan. Saya akan cek semua berkeliling untuk pastikan itu clear. Itu pertama, ini jangka pendek. Nah, jangka panjangnya dalam waktu 1 minggu saya berikan deadline untuk melakukan pemetaan berapa rumah yang posisinya sangat bahaya karena longsor, karena banjir. Nah, rumah-rumah inilah yang secara bertahap akan kita proses untuk direlokasi. Kemarin ketika kunjungan di tempat longsor di Kepatihan, ada ibu-ibu sambil nangis mendatangi saya, katanya, Pak Wali, Kang Bima, kita udah kapok, kita udah trauma, jadi saya siap dipindahkan, saya nggak mau lagi tinggal di sini. Jadi kalau selama ini Pak Wali nyuruh pindah nggak mau, sekarang saya udah mau. Artinya warga sudah menerima ya Pak Wali ya? Nggak semua, ada beberapa, makanya kita lakukan pendataan. Masih banyak juga yang nggak mau pindah karena ada emosional, sejarah keluarga di situ ya. Tetapi bagi yang siap pindah pasti kita harus siapkan gitu. Persiapan kepindahan ini seperti apa implementasinya mungkin Pak Wali? Nomor 1 pendataan dulu, ada berapa rumah yang bahaya. Yang kedua adalah lahannya di mana. Kita harus ngobrol, diskusi dengan teman-teman geologis, pakar geologi untuk melihat konturnya, landscape-nya, apakah mungkin dibangun di dekat situ, ataukah harus menjauh ke tempat lain, lahannya di mana, anggarannya dari mana. Kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, saya lapor dengan Kang Emil, dan Kang Emil mendukung, ya artinya disiapkan saja, nanti akan dibantu baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena kalau begini terus sih siapapun wali kotanya akan terjadi begitu terus, akan terjadi lagi ya. Jadi solusinya harus jangka panjang dan permanen. Pak Wali, terakhir kepada masyarakat khususnya Bogor ya. Pesan apa Pak? Singkat saja Pak, mungkin Pak. Memberikan semangat juga untuk warga Bogor. Iya, ini cuaca ini akan sampai awal tahun kalau kata BMKG, dan akan memuncak nanti di 17, 18, 19. Jadi sekarang agak mereda dikit, tapi 17, 18, 19 berdasarkan prediksi akan meningkat ya. Karena itu hati-hati. Kalau curah hujan agak tinggi langsung menjauh di titik-titik yang aman dan tidak ada di lokasi yang bahaya, termasuk di rumahnya. Dan ya tolong semua untuk berpikir jangka panjang. Ya, kalau rumahnya memang sangat rawan, ya mulailah berpikir untuk bergeser ke tempat yang lebih aman dan komunikasikan dengan Pak Lurah atau Pak Camat setempat. Kita turut mendoakan masyarakat kita, saudara-saudara kita dalam kondisi sehat, aman, tempat tinggalnya juga. Gitu. Tidak hanya di Bogor, tapi seluruh wilayah di Indonesia yang kondisinya juga terdampak dari efek cuaca ekstrim ini. Termasuk juga Pak Wali dan juga jajarannya yang kemudian harus mengetapkan semangat ya dari untuk menjaga warganya. Dari pakaiannya. Ini selesai live ini, langsung gerak kayaknya. Kayak gitu ya Pak Wali ya. Langsung ke lokasi ya Pak Wali ya. Iya, kita langsung turun ke lapangan bersih-bersih. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wali informasi pagi hari ini. Semangat juga untuk Anda dan jajaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam.